Di Malaysia, semua kilang itu bisa menerima pekerja guysnya untuk OKU atau orang kurang upaya gitu juga diterima di kilang guys. Nah, betul kan? Di sini itu Tipu. persyaratannya enggak susah ya. Kalian lihat aja sendiri di bawah ini syarat lowongan kerja KFC Malaysia. Pause aja. Berikutnya gue kasih lihat nih yang Indonesia. Kalian pause aja, baca baik-baik. Buat geleng-geleng kepala nggak? Oke, alasan pertama saya kerja di Malaysia. Ini yang perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Ya tentulah kita harus pertimbangkan gaji dulu kan. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Beda ya. banget. Ya, Banyak beda. perbedaannya lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta. Ngantri itu. Kita pengen negara kita maju, kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Aku mau ngecek nih sama Bu HRD. Loh. Kalau mau ngelamar kerja tuh Ini ada yang terbaru teman-teman ya. Ini paling meresahkan, syarat mencari pekerjaan ini yang sangat-sangat meresahkan. Sampai ke data pribadi loh syaratnya loh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng ini teman-teman ya, tentang perkara kecil sih, tapi ya bisa merubah kehidupan. Kenapa sih TKI di Indonesia itu, tenaga kerja Indonesia itu memilih bekerja ke Malaysia, memilih merantau ke Malaysia? Apa alasannya? Ternyata dari tahun ke tahun alasannya tuh sama teman-teman ya. Apa? Ya sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, terus gaji di Indonesia sedikit, harus berpendidikan dan berpenampilan baik dan lain sebagainya, tinggi harus sekian-sekian, harus berpengalaman. Itu syaratnya juga teman-teman. Fakta loh, fakta. Nanti kita bahas bersama-sama. Dan kali ini kita dengarkan terlebih dahulu apa saja yang menyebabkan para TKI-TKI itu memilih bekerja ke Malaysia. Jom kita simak bersama-sama, let's go. Di 3. Malaysia itu mudah banget mencari pekerjaan. Misal kalau kita lagi jalan-jalan terus kita melewati kedai atau supermarket gitu, pasti ada tulisan di dindingnya atau di kacanya gitu, jawatan kosong atau lowongan pekerjaan. Iya. Dan persyaratannya itu juga tidak susah guys. Di Malaysia, semua kilang itu bisa menerima pekerja guysnya untuk OKU atau orang kurang upaya gitu juga diterima di kilang guys. Nah, betul kan? Di sini itu Tipu. persyaratannya enggak susah ya. Tengok. Jadi orang itu sehat dan juga niat bekerja pasti diterima. Kadang Ya, itu kita betul. juga merasa sedih ya, mencari pekerjaan di negara sendiri itu susahnya minta ampun. Ya, Sedangkan jelas, kita Kak. mencari pekerjaan di tempat lain atau di negara lain itu lebih mudah gitu. Buat Jelas geleng-geleng lah teman-teman ya, syarat untuk mencari pekerjaan di Indonesia tuh sulit banget. Ada banyak syarat, tak macam di Indonesia, di Malaysia. Kalau di Malaysia cukup bagi orang yang kurang upah itu bolehlah kerja langsung, tak harus S1 S2 ribet pokoknya. Ini orang bisu pun boleh bekerja di KFC Malaysia. Orang nggak bisa ngomong loh, Masya Allah. Yang penting punya keinginan. Ini bukti nih. kepala. Kerja di KFC Malaysia syaratnya itu masuk lebih gampang daripada dapat kerjaan di KFC Indonesia. Wow. Kalian lihat aja sendiri di bawah ini syarat lowongan kerja KFC Malaysia. Pause aja. Berikutnya gue kasih lihat nih yang Indonesia. Kalian pause aja, baca baik-baik. Buat geleng-geleng kepala nggak? Iya. Di Malaysia syaratnya simple ya. Kalian lihat aja sendiri. Umur 18 bisa kerja shift jujur. Kenapa aku kabur dari Jakarta dan memilih kerja di Aku kabur. Malaysia? Dari Ya. segi jarak, Jakarta ke Malaysia nggak terlalu jauh. Dan kalau di-compare dengan posisi yang sama saat aku di Jakarta, di sini aku bisa dapat gaji 3 kali lipatnya.
Nah, Wow. buat kalian yang juga tertarik buat kerja di Malaysia, aku mau infoin 3 hal penting yang harus kalian tahu dan harus kalian siapin sebelum kalian tiba di sini. Yang pertama, karena kita bukan warga asli Malaysia, jadi kalau mau sewa unit atau kamar di sini, kita harus siapin budget lebih karena ada deposit yang harus kita bayar. Biasanya 1,5 sampai 2 bulan dari harga Masya sewa per Allah. bulannya. Terus yang kedua, untuk 6 bulan awal kalian kerja di sini, total gaji yang kalian terima setiap bulannya akan dipotong pajak sekitar 30%. Tapi kalau di tahun tersebut kurang dari 6 bulan, maka di tahun berikutnya gaji kalian akan dipotong pajak kembali 30% selama 6 bulan berturut-turut. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena ini refundable, jadi kalian bisa klaim saat lapor pajak di tahun berikutnya sekitar bulan Maret sampai bulan Mei. Dan yang Wow. ketiga, salah satu syarat supaya pajak 30% tersebut di-refund, kalian gak boleh keluar dari Malaysia terpercaya. lebih dari 14 hari dalam periode 180 hari. Jadi kalau boleh saran, better selama Masya Allah. 180 hari itu kalian jangan kemana-mana dulu. So, Ih, itu dia indah. yang mau aku sampein. Gimana? Jadi kabur nggak? Semoga bermanfaat. Nggak jadi Dan lah. kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Kabur aja dulu, cari modal dulu ke Malaysia. Karena kalau di Indonesia sumpah teman-teman, sulitnya tuh minta ampun lah, sulit banget loh. Oke, alasan pertama saya kerja di Malaysia. Ini yang perlu kalian tahu ya, alasan saya apa kerja di Malaysia. Yang pertama, masalah gaji. Ya tentulah kita harus pertimbangkan gaji dulu kan. Karena gaji di sini sama di Indonesia itu beda banget lah. Beda Ya, banget. lumayan Jelas perbedaannya beda. lah. Kita di sini bisa dapat 8 juta, 10 juta satu bulan. Betul nggak? Yang kedua pertimbangan saya, tambangnya ke sini itu, ongkosnya ke sini kalau kita di Indonesia itu lebih ringan gitulah, lebih murah gitulah. Ya palingan 5-6 jutaan lah gaji kita satu bulan, sini 2 bulan lebih lah. Yang ketiga, proses keberangkatannya itu lebih cepat kalau kita mau masuk ke Malaysia. Beneran kalau menurut saya pribadi lah, prosesnya itu lebih cepat, kita nggak perlu nunggu-nunggu lama-lama. Palingan sebulan, 1 bulanan lah, 2 bulan berangkat ke sini lah. Ini pertimbangan saya ya kalau menurut saya pribadi lah. Coba komen menurut kalian, apa yang mendorong kalian mau kerja ke Malaysia? Komen. Nah, teman-teman, itu cerita singkat sebagian daripada segelintir orang di Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Fakta, gaji di Malaysia itu 8 juta sampai 10 juta per bulan. Cari pekerjaannya tuh mudah. Syaratnya pun mudah dan gampang. Itu fakta, teman-teman. Mungkin daripada teman-teman tidak percaya tentang hal ini, silahkan komen. Dan ini fakta juga. Seperti apa sih lowongan pekerjaan di Indonesia? Membludak banget. Ini salah satunya, teman-teman ya. Allah, ngantri itu. Cari pekerjaan sesulit ini. Paling yang diterima beberapa orang saja ini. Dari 1000 pelamar paling yang diterima 100 orang saja loh. Dan sisanya 900-nya itu pengangguran nantinya, teman-teman. Allah, sampai sesulit ini loh. Bahwa Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan, walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak. Kadang-kadang itu yang membuat bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau bunda emosi karena ini sangat Tidak apa-apa, ini kita pengen negara kita maju, kita bermimpi negara kita ekonominya lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu nggak terpakai jadinya. Gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan
tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan, pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya, bagaimana mereka sekolah berapa tahun, mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Lu udah lihat belum Bunda kok? Jelas teman-teman ya. Ini jelas banget lah. Sulit bagaimana Indonesia tuh menjadi negara yang makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mencari pekerjaan saja itu sulit banget. Korla itu ngomong langsung di depan wakil menteri ketenagakerjaan di sebuah stasiun televisi. Kalau di Indonesia itu sangat sulit mencari pekerjaan. Kebanyakan syarat, padahal udah lulusan sarjana. Lo tau nggak, satu ruangan langsung terdiam. Nyatanya aja gitu, kadang-kadang mesti kenal orang dalam. Atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Asli ini emang fakta banget sih, karena terlalu banyak diskriminasi dalam loker kita. Iya, kalau di luar negeri banyak persyaratan kayak gitu dianggap diskriminasi. Bahkan perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan syarat yang berlebihan bisa dihukum. Jadi waktu itu Bunda Korla menjadi perwakilan orang Indonesia yang menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan pekerjaan ini. Karena kan ada hashtag kabur aja dulu. Bunda Korla menyampaikan keresahan pemuda di depan wakil menteri ketenagakerjaan. Dia bilang kalau persyaratan pekerjaan di Indonesia terlalu banyak. Bahkan banyak lulusan S1 yang lebih memilih berprofesi sebagai ojol karena saking susahnya cari kerja. Harusnya dengan adanya hashtag kabur aja dulu dan fakta yang disampaikan Bunda Korla, menteri ini jadi malu. Iya, harusnya mereka introspeksi dong. Karena kan Kementerian Ketenagakerjaan itu berhubungan langsung dengan tenaga kerja di Indonesia. Bagaimana bisa lulusan S1 seperti nggak ada harganya? Padahal di luar negeri sangat dihargai. Aku mau ngecek nih sama Bu HRD. Kalau mau ngelamar kerja tuh ini ada yang terbaru teman-teman ya. Ini paling meresahkan syarat mencari pekerjaan ini yang sangat-sangat meresahkan. Sampai ke data pribadi loh syaratnya loh. Ini kita dengarkan. bukan cuma yang dicek CV. Betul. Yang dicek juga media sosial Media tahu. sosial. Betul. Ya kan? Aku coba kasih tahu aja teman-teman, 80% dari rekruter itu 80% pasti akan melakukan background verification atau verification. Macam gajinya gede aja, persyaratannya minta ampun. Kadang-kadang gue nggak habis pikir loh sama planet Pluto ini. Menurut gue tuh discriminationnya itu tinggi banget. Sampai jejak di sosmednya calon karyawan ini harus dicek. What the heck? Kurang kerjaan lu. Sekalian aja cek foto-foto keluarganya, foto-foto pornonya. Aduh, benar-benar kurang kerjaan. Terus persyaratannya juga tuh menurut gue bener-bener really discrimination, you know. Contoh kayak tinggi badan harus sekian, harus good looking, harus single, harus ini. Ya bagaimana kayak gue yang tinggi badannya cuma 145, gak bisa kerja dong, gue gak dapat kesempatan kerja dong. Terus gimana nasib gue? Mati kelaparan dong, ya kan? Terus bagaimana yang gak good looking, gimana tuh? Terus mereka gak butuh makan, gak butuh kerja. Terus kehidupan mereka gimana? Jadi gelandangan atau jadi pengemis? Ya so that's why di Indonesia tuh banyak banget orang miskin. Karena untuk persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan ini susah banget. Terlalu aneh-aneh, terlalu ngading-ngading kalau aku bilang. Sementara ya sepengalaman aku di Denmark ini waktu aku ngelamar kerja, aku masukkan CV aku, habis itu aku diinterview. Waktu diinterview tanyanya apa? Kamu bisa kerja dari jam berapa ke jam berapa? Itu punya anak? Iya, aku punya anak. Anak aku sekarang ada di kindergarten. Oke, gitu.
Kalau weekend gimana? Ya aku weekend harus di rumah karena aku punya anak. Oke. Gitu kan? Oke. Mudahnya Sesimpel loh. itu guys. Sesimpel dan segampang itu. Terus dia bilang ya oke, mulai kapan kamu mau kerja di sini? Aku bilang kapan aja perusahaan ini butuh aku. Enak kan? Kalau di Indonesia mah kagak ada itu. Udah nanti harus begini, harus ini, harus seksi, harus ini. Aduh, lu mau kerja aja ribet banget. So that's why padahal banyak ya di planet Pluto itu wanita-wanita yang di atas umur 30 itu masih banyak tenaga, masih kuat, sehat, waras, mau kerja tapi kesempatan kagak ada karena discrimination itu. So that's why banyak banget rakyat miskin. Makanya Indonesia itu selalu subsidi karena itu. Coba kalau rakyatnya udah kaya semua nggak bakalan mau mereka disubsidi, sumpah aja. Subsidi itu kan kayak ngemis gitu kan. Gitu. Ya bagaimana? Untuk mendapatkan kerjaan susah banget. Permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya menurut kami ini adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Contoh misalnya terkait dengan mismatch pendidikan. Mismatch pendidikan kita ini menyebabkan lulusan pendidikan ini tidak match dengan kebutuhan pasar kerja. Nah ini sebenarnya sudah berlangsung sangat lama sekali di Indonesia, sudah beberapa presiden. Nah sekarang dampaknya terakumulasi saat ini. Kemudian juga betul seperti yang tadi Pak Said Iqbal katakan bahwa persyaratan kerja, kami di Kemnaker juga sedang mengkaji untuk bagaimana membuat persyaratan kerja yang memudahkan bagi pencari kerja. Termasuk yang Bu Irma sampaikan tadi, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini usianya sudah 22 tahun. Nah, ini juga yang akan segera kita perbaharui agar kita punya pegangan bersama atau acuan bersama, baik itu pengusaha, pemerintah, dan juga para pekerja. Kita punya undang-undang yang memang up to date untuk saat ini. Solusi jangka pendek yang sedang kami upayakan adalah kami mendekatkan informasi lowongan kerja ini kepada para pencari kerja. Kita punya program yang namanya Bursa Kerja Khusus, yaitu kita membuka bursa kerja di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, dan sebagainya, sehingga para pencari kerja ini bisa mencari kerja ini di tempat pendidikannya. Ribet banget lah pokoknya. Bursa kerja apa gak paham saya. PHK diprediksi naik. Sudah sulit, gelombang PHK diprediksi bakal tambah parah di 2020. Lebih parahnya lagi, ekonom bilang ini baru saja pemanasan. Dan bukan cuma itu, pengangguran diprediksi naik terus dan susah turun dalam waktu dekat. IMF proyeksi angka pengangguran bakal naik jadi 5% di 2025 dan bisa stagnan sampai 2030 di angka 5 hingga 5,1%. Allahu Akbar. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Kurang bukti apa lagi netizen Konoha yang mengatakan bahwa pulang aja, jangan kerja di Malaysia. Indonesia banyak. Hei, buka lo lebar-lebar ini nih, buka lebar-lebar, lihat faktanya. Syaratnya ribet banget, apalagi pekerjaannya sulit untuk didapat, syaratnya pun juga ribet. Ditambah plus gaji tuh gak cukup untuk biaya hidup 1 bulan, teman-teman ya. Itulah Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan Indonesia secepatnya pulih. Bukan pulih, secepatnya bisa membaik lah. Dari dulu sampai sekarang ganti presiden pun tetap saja percuma. Kalau seperti ini gak ada perubahan, teman. Program dibuat, faktanya banyak pengangguran. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang tidak suka dengan video ini, silahkan kritik di kolom komentar. Kejar terus teman-teman. Baik teman-teman ya. Aduh ya Allah. Baik, udah. Jangan lupa like, komen, dan share bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Jangan lupa juga subscribe terlebih dahulu pada channel Haimer TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.